Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pesawat sekalian. Saat ini tanggal 25 September 2023, kami sedang berada di Jenderal Santos, Gensan. KJRI sedang mengadakan rakor pamong dan penghubung. Pamong dan penghubung ini adalah bisa dikategorikan sebagai LO. Kalau pamong itu LO yang di bidang Pensosbud, sosial budaya. Kalau penghubung LO di bidang konsuler, protokol dan konsuler. Rakor ini diadakan biasanya setiap tahun 2 kali, bulan Januari atau Juli, untuk mengevaluasi dan berkoordinasi. Pada kesempatan ini kami dari KJRI akan mengadakan semacam interview, wawancara dengan baik pamong maupun penghubung yang dua-duanya mendapatkan predikat sebagai pamong ataupun penghubung terbaik. Dan ini merupakan program pertama kita untuk mengadakan pemilihan pamong terbaik dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan juga semangat semua para pamong sehingga lebih dapat terkoordinasi dengan kita. Untuk itu maka di depan saya ada Pak Sony, yaitu fungsi Protkon, dan Ibu Yanti, fungsi Pensosbud, yang kemudian mereka masing-masing akan memberikan interview terhadap LO masing-masing. Silakan Pak Sony. Ya, terima kasih Pak Konjen. Sebelumnya mungkin kami mau sedikit memberikan informasi mengenai pamong dan penghubung, Pak. Jadi seperti apa yang sudah dikatakan Pak Konjen tadi, pamong dan penghubung adalah warga negara Indonesia yang kami tunjuk KJRI untuk membantu tugas-tugas KJRI di bidang protokol konsuler dan Pensosbud. Penghubung adalah terutama untuk membantu tugas-tugas di bidang konsuler, protokol konsuler, terus khususnya untuk dalam kaitan dengan isu perlindungan WNI, di mana penghubung itu akan menjadi untuk membantu kita dalam menjadikan sebagai membantu kita dalam menghubungi kantong warga negara Indonesia, kantong yang berada di kantong-kantong WNI di wilayah kerja KJRI Davao, di mana kita ada 98 kantong WNI yang ada di wilayah kerja Davao City. Demikian juga pamong adalah yang membantu KJRI terutama di bidang Pensosbud, nanti akan diterangkan oleh Bu Yanti. Demikian Bu Yanti, kalau misalnya ada yang akan disampaikan. Terima kasih. Kami di sini sebagai fungsi Pensosbud, penerangan sosial budaya, ingin menjelaskan pentingnya pamong, kursus pendidikan dasar Indonesia, sebagai perpanjangan tangan KJRI Davao City, di mana para pamong ini adalah tugasnya dua, satu sebagai edukator dan kedua sebagai promotor. Sebagai edukator, pamong KPDI berfungsi sebagai guru ataupun pengajar yang memberikan kegiatan belajar mengajar seperti bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan maupun kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di mana kantong-kantong WNI di Mindanao terdiri dari berbagai keturunan Indonesia dan juga WNI yang generasi keempat atau kelima person of Indonesian descent yang tinggal di Mindanao bisa tahu mengenai Indonesia, bisa tahu mengenai pengetahuan dasar Indonesia. Pengajaran yang dilakukan seminggu sekali, biasanya ada di aula gereja ataupun di rumah pamong, dan harapannya mereka ini bisa belajar bahasa Indonesia, kemudian disaring nanti menjadi murid sekolah Indonesia Davao. Sebagai promotor fungsi yang kedua, yaitu sebagai promotor, pamong berfungsi untuk mempromosikan Indonesia di masyarakat keturunan Indonesia dan juga WNI di kantong-kantong Mindanao, sehingga tugas ini tugas yang sangat penting
seperti yang dijelaskan oleh Pak Sony juga kantong-kantong WNI sangat banyak di pelosok-pelosok Mindanao, sehingga merekalah garda terdepan kita untuk bisa menjangkau WNI dan masyarakat keturunan Indonesia untuk belajar mengenai Indonesia. Demikian nanti setelah ini akan berdiskusi lebih lanjut dengan Pamong dan penghubung teladan untuk mengetahui apa sebenarnya yang mereka lakukan sehari-hari, baik pembinaan maupun pengajaran terhadap WNI dan juga tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Demikian, terima kasih. Oke, halo, selamat siang kembali lagi di podcast KJRI untuk semua penonton setia YouTube, channel YouTube KJRI. Kini kita kembali lagi di acara podcast kita dengan tema yaitu penghargaan kepada pamong dan penghubung yang ada di sekitar Mindanao. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, saya sendiri Siti Hajar. Untuk posisi sekarang saya sedang magang di KJRI Davao dan saya di sini ditemani juga dengan dua teman saya. Dipersilahkan mengenalkan diri. Oke, perkenalkan. Halo guys, aku Mozafa Liha dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini sedang magang juga di KJRI Davao City dan ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Firsta Falahenda, biasa dipanggil Firsta. Saya juga dari UMY, jurusan Hubungan Internasional. Sekarang juga lagi magang di KJRI Davao. Oke, itu sekilas terkait teman-teman saya dan tidak lupa juga di samping kita semua ada Bapak dan Ibu sebagai pemenang dari penghubung dan pamong the best gitu kan. Mungkin bisa untuk Ibu dan Bapak mengenalkan diri juga. Silahkan kepada Ibu. Oke, terima kasih. Nama saya Pamong Aileen Arbaan dari Balunto, General Santos City. Dan berikutnya saya berikan lagi kepada penghubung. Terima kasih. Nama saya Drikson Nadilang, penghubung dari wilayah Lansasi. Terima kasih atas kesempatan yang indah. Saya memperkenalkan juga, nama saya Rosita Domis, penghubung dari Isulan Sultan Kudarat. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan Ibu Bapak. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa dilanjutkan dengan ngobrol-ngobrol ringan saja nih ya. Jadi pertama-tama bagaimana nih, dibuka dengan pertanyaan bagaimana kesan dan pesannya nih Bapak dan Ibu, kan jadi pemenang gitu dari pemilihan terbaiknya ini. Kira-kira siapa yang ingin mewakili Ibu? Ibu bisa mewakili bagaimana kesan pesannya? Oke, boleh sekali. Terima kasih. Saya sangat bangga karena saya tidak mengharapkan saya menjadi pamong yang terbaik. Ya, Oke. Puji Tuhan karena saya sangat berbahagia atas semangat yang ditembakkan dari KJRI yang memanggil saya sebagai pamong yang terbaik pada hari ini. Karena semuanya itu mungkin dilihat dari pekerjaan dan dari setiap aktivitas yang kami perlakukan untuk mengajar anak-anak Indonesia yang ada di Filipina Mindanao Selatan ini, supaya mereka bisa berbahasa Indonesia dan mengenal Indonesia. Selanjutnya mereka juga bisa mengetahui budaya Indonesia. Itu yang nomor satu kami ajarkan kepada anak-anak Indonesia yang ada di Filipina. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu dari penghubung nih, gimana rasanya jadi yang terbaik sebagai penghubung gitu? Kami merasa bangga dan juga tidak disangka bahwa kami mendapat apresiasi yang menurut kami ini tinggi karena kami dipilih sebagai teladan penghubung yang terbaik. Terima kasih atas KJRI yang sudah percaya
pekerjaan kami sebagai penghubung untuk membantu KJRI di pelosok-pelosok wilayah yang termasuk jauh dari KJRI. So, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya juga merasa bangga atas penghargaan yang diberikan kepada saya. Saya dipilih dari salah satu menerima penghargaan pada tahun 2023 ini, penghubung juga yang terbaik. Jadi kami bersyukur kepada Tuhan, tidak disangka selama saya menjadi penghubung KJRI Davao City selama 10 tahun dan baru ini saya mendapat penghargaan. Tidak putus-putusnya saya bersyukur kepada Tuhan atas kepercayaan daripada KJRI memberikan penghargaan bagi saya, dan inilah merupakan salah satu semangat lagi bagi saya. Semangat dan semangat untuk melayani pekerjaan kami dengan baik, supaya kami bisa melayani masyarakat atas kepercayaan dari KJRI Davao City. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Ya, berarti memang kesan pesannya semuanya merasa bangga nih ya Ibu. Padahal harusnya nih kita yang di pihak KJRI yang merasa bangga akan kinerja dari Ibu dan Bapak ini karena sudah bekerja semaksimal mungkin ya, sampai patut untuk diberikan apresiasi gitu. Karena memang sekedar informasi juga untuk penonton bahwa penghargaan ini juga pertama kali diberikan oleh KJRI, ya agar untuk memotivasi juga para pamong selanjutnya dan penghubung selanjutnya untuk bekerja lebih keras lagi, memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat khususnya pada WNI. ya betul. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin teman-teman ada lagi yang dipertanyakan gitu. Jadi gini Bapak Ibu, dengan adanya diberikan penghargaan menjadi pamong atau penghubung yang terbaik nih, pasti di belakang itu ada usaha dan yang pasti motivasi yang tinggi. Nah, ngomong-ngomong motivasi nih Bapak Ibu, aku tuh penasaran ya, mungkin sebagai anak-anak milenial nih, gitu. Apa sih yang motivasi Bapak atau Ibu untuk bertahan menjadi penghubung dan pamong? Karena kalau kita lihat juga tugas dari pamong khususnya ya, mereka tuh bertugas setiap hari Sabtu dan Minggu. Kalau dipikir-pikir itu weekend ya, atau akhir pekan. Orang-orang mungkin di luar sana memilih untuk beristirahat, bersantai-santai sama keluarga, tapi Bapak dan Ibu bekerja nih di akhir pekan, bahkan menyisihkan waktunya untuk ya mengabdi kepada WNI membantu adik-adik kita, seperti itu. Mungkin bisa dijawab Pak Bapak dulu mungkin. Kalau motivasi buat saya itu untuk WNI kita. Karena siapa lagi yang bisa membantu WNI kita yang berada di Filipina selain kita. Nah, itu motivasi saya sampai sekarang ini saya bekerja sebagai penghubung di wilayah KJRI. Luar biasa sekali. Mungkin Ibu. Kalau saya sebagai pamong dan sebagai orang tua warga negara Indonesia yang ada di sini di Filipina, motivasi nomor satu untuk anak-anak. Karena memang saya mengajarin anak-anak supaya tahu bahasa Indonesia, supaya tahu budaya Indonesia. Maka di situ saya lihat kalau tidak bertahan sebagai pamong untuk ngajarin anak-anak yang ada di Pilipinas ini, mereka tidak mengenal budaya Indonesia dan tidak tahu berbahasa Indonesia. Makanya oleh sebab itu kami sebagai tangan panjang dari KJRI ngajarin anak-anak supaya mereka selalu ingat kewarganegaraan Indonesia walaupun mereka tinggal di Pilipinas. Supaya mereka tidak lupa kalau Indonesia itu bagaimana, makanya dipromosikan kepada anak-anak agar walaupun mereka belum pernah ke Indonesia, tapi mereka tahu kalau bagaimana keadaannya di Indonesia. Itu motivasi yang paling pertama untuk orang tua supaya anak-anaknya bisa mengenal Indonesia dan bisa berbahasa Indonesia.
Luar biasa. Nih kita juga mau mendengar mungkin dari Ibu untuk memberikan pendapatnya. Mari Bu. Bagi saya motivasi yang utama juga hampir sama dengan Pak Drikson. Jadi untuk WNI kita yang ada di Filipina, kenapa sampai saat ini kami bertahan sebagai penghubung? Karena kami cinta WNI kita. Jadi makanya sampai saat ini kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami supaya kami bisa membantu WNI kita di daerah kami masing-masing. Terima kasih. Luar biasa sekali mau dengar motivasi-motivasi. Panggilan hati ini berperan besar ya Bu ya. Jadi lebih ke hati, kesadaran dan ya kepedulian juga itu tinggi. Udah untuk mengabdi apalagi di daerah-daerah yang mohon maaf agak pada dalam gitu kan, mengabdi apalagi di akhir pekannya Bu kita istirahat, biasanya ibu-ibunya malah mengabdi ke ini untuk Indonesia, mengajari WNI untuk adik-adik ya terutama karena mereka juga istilahnya dari kecil udah di sini nggak di Indonesia, nggak tahu tentang budaya Indonesia, apa itu Indonesia atau bahkan belum pernah ke Indonesia sekalipun, tapi dengan adanya ibu bapak ini wah luar biasa memperkenalkan Indonesia, budaya, bahasa itu menurut aku yang sebagai anak milenial itu keren sekali dan juga ikut termotivasi untuk berkontribusi penuh untuk Indonesia nih. Ngomong-ngomong teman saya juga pengen menanyakan sesuatu. Nah, silahkan Mbak, boleh. Mungkin Bapak Ibu bisa ceritakan bagian wilayahnya ini gimana, orang-orangnya gimana, anak-anaknya gimana, gitu. Atau ada misal ada pengalaman unik. Kalau wilayah saya Jensan 1. Karena saya ngajar sebagai pamong ngajar di General Santos di Baluntu, Barangay Labangal. Terusnya murid-muridnya yang saya ajarin itu 22 orang. Anak-anaknya lucu-lucu karena ada yang umur dari 6 tahun sampai 15 tahun. Terusnya kalau ngajar pertama ngajar itu enggak boleh pakai bahasa Indonesia terus. Saya ngajar bahasa Indonesia, lanjutnya saya translate lagi bahasa Bisaya supaya mereka mengerti. Jadi anak-anaknya memang sekarang sudah tahu berbahasa Indonesia. Itu lucunya, anak-anak selalu suka sekali melihat itu peta yang atau tempat turis park yang sudah diberikan dari KJRI oleh Ibu Yanti. Mereka senang sekali, makanya kalau ditunjuk Bali ini untuk apa? Oh, turis park, mereka sudah tahu itu. Jadi baik sekali itu anak-anak karena sekarang mereka sudah tidak lagi seperti dulu, tidak tahu minta makanan. Sekarang mereka sudah tahu bilang selamat pagi. Memang kalau di Filipina ini bukan bilang selamat pagi kalau ketemu dengan orang tua. Mereka ambil itu tangan kanan orang tua, terusnya ditaruh di dahi. Amin itu namanya. Tapi sekarang kalau anak KPDI Baluntu sudah ketemu dengan orang tua, mereka sudah tahu selamat pagi Bu, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, mereka sudah tahu. Jadi diajaran itu satu demi satu supaya mereka bisa mengetahuinya. Dan mengenai budaya juga mereka sangat suka, apalagi kalau lihat itu peta itu banyak sekali itu candi-candi di sana. Ya, mereka ada tanya ini, kenapa ini begini, kenapa? Kita apalagi explain lagi sama mereka. Itu anaknya banyak sekali pertanyaan karena yang mereka lihat itu di buku-buku dari Indonesia dan di sini berbeda kan sekali. Mereka memang anak-anaknya sekolah di sekolah Filipina. Terusnya kalau ucapan Pancasila di sini beda dengan di Filipina. Makanya mereka sangat ingin setiap hari Sabtu mau masuk sekolah di KPDI. Jadi anak-anak sekarang sudah tidak lagi seperti dulu, enggak tahu. Sekarang mereka sudah cukup tahu.
Ya, beruntung juga ya berarti dari anaknya ini memiliki rasa penasaran juga nih. Excited. Oh, ternyata Indonesia ini ada hal yang belum mereka tahu, tapi mereka penasaran dan mereka mau menggali. Jadi mungkin untuk anak-anak yang dipegang di wilayah Ibu ini rasa penasarannya tinggi sehingga membantu juga nih ya Bu ya dari pengajaran ibunya juga. Bikin ibunya semangat mengajar juga karena rasa penasaran dari anak-anak itu bikin kita senang juga Bu yang ngajar. Betul. Karena dulu memang saya sudah malas lagi belajar itu karena sudah tua, tahu saya sudah tidak mau lagi baca-baca itu buku-buku. Sekarang saya jadi sering baca buku karena anak-anaknya sudah agak pintar-pintar semua. Nanti mereka kalau tanya saya bisa jawab. Makanya saya juga belajar sekarang. Jadi belajar bersama Iya, belajar bersama dengan anak-anak. Iya. Oke, nah dari penghubung nih mungkin kalau penghubung itu lebih ke wilayah ya Pak ya, bagaimana nih Pak? Dari wilayah Lansasi, jumlah masyarakat WNI di wilayah Lansasi itu kita 245. So di wilayah saya itu status mereka sudah kebanyakan legal. Nah di masyarakat juga setiap tahun itu membayar SCR namanya Alien Certification. Nah, mereka itu membayar di imigrasi Filipina. Nah, oleh sebab itu makanya masyarakat kita termasuk ilegal sudah di sini, ya bertempat tinggal di sini. Dan kebanyakan sudah lahir di sini juga. Masyarakat sudah lahir di sini di Filipina dan ada yang beberapa ingin pulang ke Indonesia, yang lain juga sudah ingin menetap di sini mungkin karena sudah lahir di sini ya mereka sudah ingin menetap di Filipina. Nah mungkin dari saya itu mungkin dari teman saya bisa menambahkan untuk masalah di wilayah. Terima kasih. Kalau wilayah saya ada di Isulan Sultan Kudarat. Jadi WNI kita di sana berjumlah 255 orang. Jadi keadaan kami di sana, pencarian nafkah khususnya yang kami di Sultan Kudarat itu adalah kebanyakan itu buruh, kerjanya buruh WNI kita. Untuk ada masalah sedikit, ada problem yang datang dari WNI kita, tapi kami mau berterima kasih karena WNI kita itu langsung kalau ada masalah langsung lapor kepada saya dan saya langsung lapor ke KJRI. Dan jadi untuk keamanan kami di sana itu aman karena WNI kita itu dekat dengan pemerintah setempat. Dari kami berterima kasih karena hubungan kami WNI wilayah Isulan itu sangat baik dengan pemerintah kami setempat. Jadi kami berterima kasih banyak atas kepercayaan dari KJRI Davao City kepada kami dan kami terus berdoa supaya Tuhan selalu memberkati bukan saja di wilayah kami tapi di wilayah masyarakat WNI kita yang lain. Sampai di sini sekian dan terima kasih. Aku penasaran nih sama Bapak Ibu sekalian. Selama masa bertugas kan juga lumayan lama ya kayaknya ya. Karena karena sudah lama juga pasti banyak nih Bapak Ibu pengalamannya unik dari daerah masing-masing atau mungkin kayak dari siswanya yang unik atau dari wilayah yang Bapak Ibu pegang. Boleh nggak nih Bapak Ibu ceritain dikit aja pengalaman-pengalaman unik selama ini bertugas gitu. Kan udah belasan tahun juga. So mungkin kalau ada tantangan apa gitu Pak kayak merasa wah ini nih pernah dapat tantangan tersulit gitu selama menjalani tugasnya itu bagaimana, ada nggak yang bisa di-share ke kita gitu Bapak dan Ibu? Kalau kami, pengalaman unik kami pada waktu COVID-19. Kami pernah WNI kita ada banyak kelaparan. Karena kan tidak bisa keluar, tidak bisa bekerja karena COVID-19. Kami pernah di gereja bikin bubur satu
bikin bubur, terus kami bagi-bagi. Malam kami makan bersama di luar gereja. Jadi kami tidak lupa, itu pengalaman yang tidak terlupakan bagi kami WNI di sana, karena bubur itu kami bagi-bagikan, yang penting kami sama-sama makan. Jadi kami katakan siapa yang punya beras sedikit, jadi kami tampung bersama dan kami makan bersama. Rasa kekeluargaannya ini Bu ya kenceng ya di situ ya, bagi-bagi makanan. Tapi memang karena kondisinya yang hanya beberapa kan di tempat yang bukan tempat seharusnya, maksudnya kayak kan bukan di Indonesia, jadi kayak memang sudah seharusnya kayak harus saling menggenggam ya Bu ya, harus saling merangkul di situ, harus keharusan mereka, apalagi di saat kondisi yang pandemi itu kan memang semua orang susah, apalagi mereka mungkin mengalami yang lebih susah lagi. Ya. Maksudnya budaya kita masih terpelihara di sini, Bu. Budaya saling toleransi, saling membantu masih kuat, Bu. Budaya kita masih kuat dipelihara. Bisa biarpun jauh dari Indonesia, lahir di sini, tetapi tetap budaya kita tetap dipelihara. Ya, aku setuju banget tuh dengan bapaknya, walaupun maksudnya mereka ini kan jauh ya dari Indonesia ya, dan mungkin ada yang dari lahir pun di Indonesia, tapi apa nilai ke Indonesiaannya itu, budayanya itu masih ada gitu loh. Itu buat aku salut banget. Nih, aku juga pengen denger nih dari Ibu gitu, mungkin ada hal lain nggak Bu? Gitu. Kalau di anak-anak sekolah banyak sekali yang lucu. Anak-anaknya lucu-lucu itu. Terlebihnya kalau sudah mau belajar bahasa Indonesia, itu memang mereka sangat lucu. Karena pakai bahasa Bisaya, terusnya saya pakai bahasa Indonesia, mereka nggak ngerti. Terusnya saya harus pakai bahasa Indonesia dulu, lalu saya translate lagi bahasa Bisaya supaya mereka ngerti itu. Makanya lucu sekali anak-anak, tapi mereka bangga juga, senang juga mau belajar bahasa Indonesia. Pastinya kalau Ibu kan berinteraksi sama anak-anak nih ya, pasti ada aja hal-hal yang lucu, jadi bikin enjoy juga di ibunya Bu menjalaninya gitu. Enjoy sekali karena kita kan memang kita biasa dengan anak-anak, kita kan pastor, ngajar di gereja, sekolah minggu, terusnya kita sudah tahu itu kalau anak-anaknya bagaimana dia punya strategi di dalam kehidupannya. Makanya mereka juga senang sama saya. Kalau anak-anak nakal atau bermain, saya juga bermain. Ya, memang lucu sekali kalau dengan anak-anak. Oke, mungkin kalau misalkan ngobrol mah sampai berapa jam aja bisa terus-terusan, tapi karena ini kan channel YouTube jadi nggak bisa lama-lama. Oke, mungkin cukup sekian. Ini terima kasih dulu kepada Ibu Bapak yang sudah menyempatkan waktunya ditanyain sama. Betul. Terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah setia menonton channel YouTube KJRI. Dadah.